Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani maupun rohani, diberi ilmu yang berkah. Pak Olis mau menerangkan mapel KN1 kelas 5 tanggal 10 April tahun 2021. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu B. Tata krama ziarah kubur, halaman 85. Tata krama ziarah kubur. Ziarah kubur mempunyai tata krama atau adab yang perlu diperhatikan. Tata krama ini dilakukan agar berziarah mempunyai keutamaan yang besar. Menurut Imam Ghazali bahwa di antara kesunahan ziarah kubur adalah orang yang berziarah kubur hendaknya berdiri membelakangi Ka'bah, menghadapkan mukanya ke arah mayit. Peziarah tidak usah mengusap atau mencium kuburan, karena hal itu adalah tradisi orang-orang Nasrani. Di antara tata krama lain dalam ziarah kubur adalah 1. Menjaga kesopanan baik dalam perkataan maupun perbuatan selama berada di makam. Yang kedua, peziarah dianjurkan untuk duduk di sebelah barat makam atau menghadap ke timur. Yang ketiga, menyiramkan air pada kuburan atau menebarkan bunga atau mewangian. Kebiasaan kaum muslimin menyiram kuburan dengan air. Selanjutnya, 3. Menyiramkan air pada kuburan atau menebarkan bunga atau wewangian. Kebiasaan kaum muslimin menyiram kuburan dengan air ini sesuai dengan perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara Indonesia dari Banten. Disunahkan menyiram kuburan dengan air dingin supaya tempat pemakan itu menjadi dingin, dan tidaklah apa-apa menyiramkan air mawar, sebab para sahabat dalam hadisnya dan dari Ja'far bin Muhammad dan ayahnya bahwa Rasulullah SAW menyiramkan air pada kuburan anaknya yaitu Ibrahim dan meletakkan kerikil di atasnya. Hadis riwayat Tobroni. Demikian juga menebar bunga di atas kuburan merupakan hal yang baik untuk dilakukan pada kuburan yang baru atau pada saat ziarah kubur menjelang lebaran. Hal ini disamakan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menancapkan pelepah kurma yang masih basah pada kuburan dengan tujuan memberi syafaat kepada mayit, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Artinya, dari Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW melewati 2 kuburan lalu bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan tidak disiksa karena dosa besar. Adapun salah satu dari mereka disiksa karena dia tidak menutup aurat ketika membuang air kecil. Adapun yang satunya disiksa karena dia memiliki kebiasaan dengan adu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi 2 bagian, lalu menancapkan 1 belahan pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, supaya keduanya diringankan dari siksa selama kedua belah pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pelepah kurma yang ditancapkan Nabi Muhammad SAW pada kedua kuburan itu dijadikan sebagai alat untuk memberikan syafaat kepada mayit agar dihentikan atau diringankan siksa dari kubur, karena pepohonan yang masih basah itu, karena pelepah kurma yang masih kering itu membaca tasbih. Berbeda dengan pelepah kurma yang sudah kering. Dengan demikian, penanaman pohon di kuburan apabila untuk keteduhan dan akar-akarnya tidak mengganggu mayit, maka hal itu hukumnya sunnah. Terlebih jika kita memahami bahwa pepohonan yang hidup atau basah itu dapat membaca tasbih.
Selanjutnya, apabila pohon-pohon itu sangat besar sehingga akar-akarnya masuk ke dalam liang kubur dan mengganggu mayit, maka tidak diperbolehkan karena akan mengganggu mayit yang ada di dalam kubur. Tata krama dalam ziarah kubur yang lain adalah tidak diperbolehkan atau haram membakar sampah, merokok, buang air besar, buang air kecil, memarkir kendaraan dan menyetel lagu-lagu musik di atas kuburan dan hal-hal yang sifatnya mengganggu izzah mayit, karena mengganggu mayit itu sama dengan mengganggu orang yang masih hidup. Hal tersebut berdasarkan hadis yang artinya sesungguhnya orang mati itu terganggu oleh sesuatu menyamai orang yang hidup terganggunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya 5. Memberikan salam kepada ahli kubur. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya keselamatan untuk kamu semua wahai kaum ahli kubur yang beriman. Insya Allah kamu akan menyusul kami. Kami akan menyusul kamu. Hendaknya berziarah dalam keadaan suci dari hadas kecil atau besar. Membaca tahlil, surat Yasin yang pahalanya ditujukan kepada orang-orang muslim umumnya dan orang-orang tua atau para kerabat khususnya. Setelah selesai lalu diam sejenak seraya berdoa di dalam hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia A. tetap iman, B. kejernihan hati, C. keberkahan atau segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan D. keselamatan diri baik di dunia ataupun di akhirat, E. hajat yang diinginkan. Silakan kerjakan tugas halaman 90 Romawi 2 nomor 1 sampai 5, kemudian kirim ke Google Classroom. Dari Pak Kholis, mari kita tutup dengan bacaan doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.